Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Nur Hidayah, nomor induk mahasiswa 201112118, prodi atau jurusan Bahasa Arab Madrasah, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 UIN Mataram. Pada hari ini, tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran bahasa Arab materi At-Ta'aruf li Maharatil Qiraah kelas 7 MTS Negeri 7 Kediri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Sobahan nur. Sobahal khair. Sobahan nur. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Nahnu bil khair alhamdulillah. Kaifa halukum fi hadzal sobah? Nahnu bil khair alhamdulillah. Mada darsunal an? Darsunal al-lughatul arabiyyah. Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi, kita belajar bersama lagi dengan pelajaran bahasa Arab. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Oke, marilah kita berdoa dulu bersama dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, Bu Irma akan absen kehadiran kalian terlebih dahulu. Saya absen dulu. Ahmad Hamdan, Hadir. Erika, Hadirah. Galuh, Iftatul, Hadirah. Lina Zahra, Hadirah. Ridho. Hadir. Oke, alhamdulillah hari ini anak-anak hadir semuanya. Berarti kita semua masih diberikan kesehatan ya. Yang selanjutnya, sebelum kita masuk materi pelajaran hari ini, Bu Irma ingin kita mereview dulu, kita mengulang dulu pelajaran yang sudah kita pelajari di minggu kemarin ya, di pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi tentang apa? At-ta'aruf. Apa artinya? Perkenalan. Nah, dari materi at-ta'aruf itu yang sudah kita pelajari apa saja kemarin? Mufradat. Apa artinya mufradat? Kosakata. Nah, dari kosakata yang sudah kita pelajari itu, adakah di antara kalian yang masih ingat? Saya Bu. Ya, kosakatanya apa? Ismi. Ismi. Apa artinya ismi? Nama saya. Nama saya. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada lagi yang lain kosakatanya? Ada apa lagi? Ada Huwa. Apa artinya huwa? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Terus apa lagi? Iya. Dia apa artinya? Dia Dia perempuan. Apa lagi? Antar. Anta artinya? Kamu Kamu laki-laki. laki-laki. Terus? Anti. artinya? Kamu perempuan. Nah, itu sebagian kosakata yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, sekarang untuk pertemuan kita hari ini, Bu Irma akan memberikan materi tentang at-ta'aruf, tentang perkenalan juga, akan tetapi dikaitkan dengan maharah qiraah, yaitu keterampilan membaca. Keterampilan membaca dari materi at-ta'aruf atau perkenalan. Nah, sekarang coba disiapkan bukunya terlebih dahulu. Nah, dari materi perkenalan itu nanti yang dikaitkan dengan keterampilan membaca, di situ nanti Bu Irma akan memberikan kalian ya ada 2 contoh bacaan yang harus kalian pahami. Nanti kita baca bersama-sama. Dari 2 bacaan itu nanti kalian harus bisa memahami dan juga bisa mengambil kesimpulan dari bacaan tersebut. Nah, sebelum kita masuk pada materi tersebut, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu ada kompetensi dasar, ada indikator, dan ada tujuan pembelajaran. Nah, dari 3 hal itu
yang harus kalian perhatikan. Apa saja kompetensi dasarnya? Coba kalian perhatikan depan. Nah, di sini ada kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran. Yang pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf yang melibatkan tidak tutur, memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya, hal, man, dan aina. Kemudian yang kompetensi dasar keterampilannya adalah mendemonstrasikan tidak tutur, memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya, hal, man, dan aina, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, itu kompetensi dasarnya. Kemudian ada indikator. Indikatornya ada 4. Nah, yang pertama, siswa dapat menelaah membaca teks qiraah tentang at-ta'aruf dengan makhraj yang benar. Yang kedua, siswa dapat menerjemahkan atau mengartikan teks qiraah tentang at-ta'aruf. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan dan menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qiraah tentang at-ta'aruf dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa dapat membuktikan sikap nilai spiritual dan sosial dari kandungan teks qiraah dalam kehidupan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini mengacu pada indikatornya tadi. Ya, indikator tadi ada 4, maka tujuan pembelajarannya juga mengacu kepada indikator yang di sini juga ada 4 tujuan. Yang pertama, siswa dapat menelaah membaca teks qiraah tentang at-ta'aruf dengan makhraj yang benar. Yang kedua, siswa dapat menerjemahkan, mengartikan teks qiraah tentang at-ta'aruf. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan dan menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qiraah tentang at-ta'aruf dengan baik dan benar. Dan yang keempat, siswa dapat membuktikan sikap nilai spiritual dan sosial dari kandungan teks qiraah dalam kehidupan. Nah, dari kompetensi dasar, indikator, dan tujuan itu yang benar-benar harus kalian perhatikan agar tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai. Ya, oke. Nah, anak-anak, kita harus semangat ya, semangat. Yuk sekarang kita mulai pada materi pelajaran kita hari ini. Nah, untuk materinya sekarang, Bu Irma akan memberikan kalian 2 bacaan. Ya, diperhatikan di sini ada bacaan yang pertama. Diperhatikan depan ya, slide-nya atau di buku kalian juga ada. Saya bacakan, diperhatikan. Al-madatu lil maharatil qiraah al-ula. Pelajaran untuk keterampilan membaca yang pertama. Iqra hadhil qiraah bisautin murtafi'ah. Bacalah bacaan ini dengan suara yang keras. U'arifu nafsi ismil kamilu Abdul Wahhabu. Ana tilmidun fi faslil awalu bimadrasati sanawiyati Darussalam. Jitu min Surakarta Jawa al-Wusta. Hada zamili ismuhu Safwan. Huwa tilmidun bimadrasati sanawiyati Darussalam aidon. Wa tilka Maryam hiya zamilati aidon. Wa dzalika akhil kabiri. Huwa yajlisu fi fasli salisi bimadrasati sanawiyati Darussalam. Hadhihi madrasati kabiratun wa wasi'atun. Ungdur tilka sayyidatu Halimatu Sa'diyah. Hiya muwadzafatul maktabati. Wa dzalika sayyidu Farid. Huwa aminu hadhil madrasati. Wa huwal mukarramu Ibrahim. Huwa mudiru hadhil madrasati. Hadza tajirun ismuhul kamilu Anwaru Solihul Hadi. Huwa min Boyolali. Huwa yabi'ul at'imata janibal madrasati. Ugdur tilka sayyidu Marwan. Huwal bawabu wa khadimu li hadhil madrasati. Ana adhabu ila madrasati masyan ala aqdami li anna baiti qaribun minal madrasati. Nah, itu bacaan yang pertama. Coba sekarang ditirukan bersama-sama ya. Satu kalimat baris pertama saja.
saya bacakan, kalian menirukan bersama-sama. Oke, sudah siap? Nah, ditirukan. U'arifun nafsi Ismil kamilu Abdul Wahhab Ana tilmidun Fi faslil awal Di madrasatis sanawiyati Daris salam Jitu min Surakarta Jawa al-Wusta Hada zamili Ismuhu Sofwan Huwa tilmidun Bi madrasatis sanawiyati Daris salam Watilka Maryam Hiya zamilati aidon Wadhalika Akhi al-kabiri Huwa yajlisu Fi faslis salisi Bi madrasatis sanawiyati Daris salam Hadihi madrasati kabiratun wa wasi'atun Ungdur Tilka Sayyidatu Halimatu Sa'diyah Hiya muwadzafatun al-maktabati Wadhalika Sayyidu Farid Huwa aminu hadhil madrasati Wahwa al-mukarramu Ibrahimu Huwa mudiru hadhil madrasati Hadza tajirun Ismuhul kamilu Anwaru Solihul hadi Huwa min Boyolali Huwa yabi'u At'imata Janibal madrasati Ungdur Tilka Sayyidu Marwan Huwa al-bawwabu Wa khadimu Lihadihil madrasati Ana adhabu ilal madrasati Masyan alal aqdami Li'anna baiti qaribun minal madrasati. Nah, sekarang diperhatikan, masih ada bacaan yang kedua. Bacaan yang kedua di sini berbentuk kalimat, ya. Ada beberapa kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana talibun, ismi Azza, wa hadza Mahmud, huwa talibun, huwa sadiqi. Ana talibatun, ismi Hilya, wa hadhihi Rafidatun, hiya talibatun, hiya sadiqati. Man hadza? Hadza talibun, huwa Fauzan, huwa sadiqi. Nah, sekarang 3 kalimat yang bawah Bu Irma melafalkan, membacakan, kalian menirukan bersama-sama ya. Oke. Man hadhihi? Hadhihi talibatun. Hiya qanitatun.
Hiya sodikoti. Hiya sodiqoti. Anta sodiki ya Mahmud. Anta sodiqi ya Mahmud. Wa anta sodiki ya Fauzan. Wa anta sodiqi ya Fauzan. Anti sodikoti ya Rafida. Anti sodiqoti ya Rafida. Wa anti sodikoti ya Konita. Wa anti sodiqoti ya Konita. Oke, nah sekarang yang selanjutnya ada satu materi lagi yang harus Bu Irma sampaikan kaitannya dengan perkenalan. Kalau kita berkenalan dengan orang lain, maka kita pasti menggunakan kata tanya, ya. Nah, kata tanya di sini yang Bu Irma sampaikan ada 3. Ya, diperhatikan depan. Ada 3 kata tanya. Dalam bahasa Arab, kata tanya itu bahasa Arabnya adalah harful istifham. Nah, ada 3 kata tanya. Yang pertama ada hal. Apa artinya hal? Apa? Apa artinya hal? Apa? Apakah? Yang kedua ada man. Apa artinya? Siapa? Yang ketiga aina artinya? Dimana? Dari 3 kata tanya itu yang sering kita gunakan dalam perkenalan. Oke, bisa dipahami ya? Untuk contoh, ya, contoh penggunaan 3 kata tanya tadi ada hal, ada man, dan ada aina. Hal yang artinya apakah, man artinya siapa, aina artinya di mana. Dari ketiga kata tanya itu, Bu Irma memberikan contoh yang digunakan dalam kita perkenalan atau dalam kalimat pertanyaan. Nah, coba diperhatikan depan. Di situ Bu Irma memberikan 3 contoh, ya. Yang pertama contoh dari kata tanya hal, yang kedua contoh dari kata tanya man, yang ketiga contoh dari kata tanya aina. Coba diperhatikan depan, ya. Coba diperhatikan depan. Contoh yang pertama, contoh dari kata tanya hal. Ada hal anta tilmidun. Nah, kalau ada kata tanya hal artinya apakah, berarti jawabannya ada 2 kemungkinan, ya. Yang pertama bisa ya, yang kedua bisa tidak. Nah, untuk jawaban ya bahasa Arabnya apa? Nah. Kalau tidak, la. Nah, sekarang coba diperhatikan lagi contohnya. Hal anta tilmidun? Jawabannya na'am, ana tilmidun. Hal artinya apakah? Anta artinya kamu. Tilmidun artinya murid. Hal anta tilmidun? Apakah kamu seorang murid? Jawabannya na'am, berarti iya. Ana tilmidun, saya seorang murid. Nah, terus yang contoh kedua ada kata tanya man, artinya siapa. Kalau pertanyaannya man, berarti jawabannya menunjukkan seseorang. Nah, man huwa, siapa dia. Jawabannya huwa mudarrisun. Dia dia seorang guru. Kemudian yang ketiga ada min atau dari mana, min aina. Kalau pertanyaannya dari mana, min aina, jawabannya pasti menunjukkan apa? Suatu tempat. Nah, min aina huwa, dari mana dia. Kemudian huwa min Jakarta, dia dari Jakarta. Nah, itu contoh dari kata tanya yang kita pelajari ini. Jadi apabila ada hal, apabila ada man, apabila ada kata tanya min aina, kalian harus bisa membedakan itu pertanyaan apa dan jawabannya bagaimana. Ya, kalau hal kemungkinan jawaban ada 2, bisa na'am, bisa la, bisa iya, bisa tidak. Kalau man siapa, berarti jawabannya menunjukkan seseorang, entah itu siapa dia atau nama orang. Terus yang ketiga, min aina, dari mana, berarti jawabannya menunjukkan suatu tempat. Min aina, dari mana, berarti dari mana dia berasal.
Ya, itu adalah kata tanya yang kita pelajari hari ini yang ada kaitannya dengan materi at-ta'aruf atau perkenalan, yang dimana dari kata-kata tanya itu tadi bisa kita gunakan dalam praktek atau dalam pertanyaan ketika kita berkenalan dengan orang lain. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang dari bacaan 2 tadi, Bu Irma minta perwakilan dari kalian ada yang membacakan ya, sebagian saja atau satu kalimat saja dari 2 bacaan tadi. Coba sekarang saya tunjuk langsung Erika, silakan baca dari bacaan yang pertama dengan suara yang keras. U'arifu nafsi ismil kamilu Abdul Wahab. Ana tilmidun fi fasil awalu bimadrasati sanawiyati Darussalam. Oke, cukup. Itu bacaan yang pertama. Nah, sekarang Bu Irma minta kalian ada yang membacakan dari bacaan yang kedua. Saya tunjuk Ahmad Hamdan, silakan dibacakan. Kalimat pertama. Ana talibun ismi azam wa hada mahmudun wa huwa talibun huwa sodiki. Nah, oke, itu ya bacaan yang harus kalian pelajari ya, dipahami untuk materi kita hari ini. Nah, sekarang dari kedua bacaan itu mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya. Nah, mungkin kaitannya dengan kosakata yang belum tahu artinya atau yang lainnya. Nah, oleh karena itu Bu Irma memberikan kesempatan kepada kalian untuk menanyakan apa yang belum kalian pahami dari bacaan tersebut. Ya, mungkin dari kosakata yang belum diketahui artinya ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya, Ifta? Apa artinya wasodiki? Apa artinya wasodiki anak-anak? Gua artinya apa? Dia laki-laki. Apa artinya sodiki? Temanku. Berarti huwa sodiki artinya dia temanku. Nah, yang lain mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya. Apa artinya anatolibun? Apa artinya anatolibun? Siswa. Ana artinya saya. Tolibun artinya Siswa. Berarti anatolibun artinya Saya siswa. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Bisa dipahami ya? Oke, nah sekarang Bu Irma minta kalian untuk mendiskusikan dengan teman kalian terkait apa? Terkait isi kandungan dari teks yang kalian pelajari tadi, yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Nah, sekarang silakan didiskusikan dengan teman kalian. Di buku kalian itu sudah ada ya, di LKPD yang Bu Irma berikan, di situ juga ada. Silakan didiskusikan terkait dengan isi kandungan teks tersebut. Silakan didiskusikan. Didiskusikan ya, dicari, dipahami isi bacaannya tentang apa, kemudian kesimpulannya dari bacaan tersebut apa, dipelajari, dipahami dengan betul. Oke, sudah ya? Oke, terima kasih. Sudah didiskusikan dengan teman kalian. Nah, untuk hasil diskusinya itu terkait dengan isi kandungan dari teks yang sudah kalian pelajari itu, nanti Bu Irma ingin mengetahui hasil diskusinya kalian ya. Nah, oleh karena itu Bu Irma minta perwakilan dari kalian ada yang maju untuk menyampaikan, mempresentasikan di depan, disampaikan kepada teman yang lain agar teman yang lain juga mengetahui apa kesimpulan dari bacaan yang sudah dipelajari. Nah, sekarang Bu Irma minta kalian untuk menyampaikan hasil diskusinya atau mempresentasikan ke depan. Silakan perwakilan dari kalian bisa maju ke depan. Siapa tadi? Hamdan? Ya, bisa maju silakan. Oke, Hamdan silakan disampaikan kesimpulan dari bacaan yang
pertama ya. Oke, silakan disampaikan kepada temannya dengan suara yang keras. Kesimpulan dari bacaan pertama adalah Kesimpulan dari bacaan pertama adalah perkenalan diri seorang siswa yang bernama Abdul Wahab. Terus? Dia sekolah di MTS Darussalam. Ya, ada siswa bernama Abdul Wahab. Dia sekolahnya di MTS apa? Darussalam. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, bacaan yang kedua. Coba siapa? Galuh ya, silakan maju. Ada siswa bernama Hilya. Dia mempunyai teman bernama Rosita. Ada siswa bernama Hilya. Dia punya teman bernama siapa? Rofida. Oke, terima kasih. Itu kesimpulan dari bacaan yang kedua. Nah, sekarang satu lagi Bu Irma minta di antara kalian ada yang maju menyimpulkan dari bacaan yang pertama dan kedua. Dijadikan satu. Silakan siapa? Lina Zahra, silakan maju. Disampaikan kepada temannya dengan suara yang keras. Kesimpulan dari bacaan yang pertama dan kedua adalah memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain. Oke, dari bacaan pertama dan kedua tadi bisa kita simpulkan bahwa di situ membahas tentang perkenalan diri sendiri maupun memperkenalkan orang lain. Ya, itu materi kita hari ini. Ya, jadi untuk materi kita hari ini bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa dari pelajaran keterampilan membaca atau teks yang kita pelajari tadi terkait dengan materi at-ta'aruf atau perkenalan, di situ kita memberanikan diri untuk memperkenalkan diri kita sendiri, baik itu memperkenalkan nama, dari mana kita berasal, kita sekolah di mana, kelas berapa, kemudian juga memperkenalkan orang lain, siapa yang ada di antara kita. Misal ada teman, kita punya teman, namanya siapa, dia sebagai apa, apakah siswa, ataukah guru, ataukah siapa ya disebutkan, dan juga dia berasal dari mana. Itu kaitannya materi kita hari ini tentang at-ta'aruf yang dikaitkan dengan maharatul qiraah atau keterampilan membaca. Nah, oke, itu materi kita hari ini. Nah, nanti Bu Irma meminta kalian untuk mengerjakan soal-soal, ya, latihan soal yang ada kaitannya dengan materi yang sudah dipelajari tadi. Semua soal itu diambil dari bacaan yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, nanti silakan dikerjakan, kemudian nanti hasilnya dikumpulkan di Bu Irma ya, untuk saya nilai evaluasi kalian belajar hari ini. Untuk tugasnya itu semua sudah ada di LKPD maupun di buku kalian juga sudah ada. Nah, nanti Bu Irma minta kerjakan itu ya. Oke. Sekarang mungkin bisa dicicil ya, mulai dikerjakan sekarang. Coba dilihat itu di buku kalian atau di LKPD yang Bu Irma berikan, silakan dikerjakan. Untuk soal-soal itu semua diambil dari bacaan yang sudah kita pelajari tadi. Semuanya ada di bacaan tadi. Dipahami lagi bacaannya biar ketika mengerjakan soal bisa mudah untuk memahami dan menjawabnya. Semua sudah ada di bacaan tadi. Oke, sudah ya? Sudah cukup untuk mengerjakannya. Nanti setelah kita mengakhiri pelajaran dikumpulkan untuk saya nilai ya, untuk dinilai tugasnya hari ini. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini ya, kalian tadi sudah saya minta untuk memperhatikan
atau mengamati bacaan yang saya bacakan, kemudian kalian mengikuti membaca bersama-sama. Kemudian setelah itu kalian saya beri pertanyaan untuk menanya apa yang belum dipahami atau belum diketahui artinya. Kemudian Bu Irma minta juga kalian untuk diskusi tentang isi kandungan dari teks bacaan yang kita pelajari tentang at-ta'aruf. Kemudian juga setelah itu mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman yang lain, menyampaikan ke depan perwakilan di antara kalian. Nah, oleh karena itu pembelajaran kita hari ini cukup sekian untuk materinya. Mungkin sebelum kita akhiri, Bu Irma akan menyampaikan terlebih dahulu ya apa saja yang harus kalian perhatikan untuk kedepannya ya. Jadi kalian nanti di rumah kalian harus belajar lagi ya, dipelajari lagi baik materi yang sudah dipelajari atau yang akan dipelajari. Jadi untuk bacaan-bacaan tadi atau kosakata yang sudah kita pelajari kemarin itu di rumah tetap dipelajari. Agar apa? Biar kalian tidak lupa apa yang sudah dipelajari. Jadi kalian harus tetap semangat di rumah belajar, membiasakan untuk sering membaca tulisan berbahasa Arab atau membaca tulisan Arab biar membacanya lebih lancar lagi dan lebih mudah untuk memahami teks yang berbahasa Arab ya. Oke, kemudian yang selanjutnya Bu Irma menyampaikan kepada kalian bahwa untuk pertemuan selanjutnya ada materi yang harus kalian pelajari di rumah untuk persiapan minggu depan. Apa materinya? Untuk materi minggu depan yang kita pelajari adalah tetap dengan tema at-ta'aruf atau perkenalan, tetapi di situ nanti Bu Irma akan mengaitkan dengan maharatul kalam wa maharatul istima. Apa itu maharo kalam? Maharo kalam itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah keterampilan berbicara. Kalau mahara istima adalah keterampilan mendengar. Keterampilan mendengar atau keterampilan menyimak. Jadi nanti di rumah juga dipelajari untuk materi minggu depan yaitu tema at-ta'aruf atau perkenalan yang dikaitkan dengan maharatul kalam dan maharatul istima. Nah, itu. Nah, sekarang marilah kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, benar-benar bisa kita praktekkan, kita buktikan dalam bentuk sikap baik itu spiritual maupun sosial yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang kita pelajari harus bisa diterapkan dalam kehidupan. Itulah namanya ilmu yang bermanfaat. Oke, sampai sini sebelum Bu Irma mengakhiri, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca berdoa bersama, yakni dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, terima kasih ya untuk pembelajaran kita hari ini. Kalian harus tetap semangat untuk kedepannya. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam